Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Ardian dan juga Pak Andi sebagai dosen pengampu mata kuliah Transportasi dan Pemanfaatan Gas Bumi. Perkenalkan kami dari kelompok 11 yaitu Aramco akan menyampaikan presentasi dengan judul case study Bio-CNG in Indonesia. Perkenalkan kembali, nama saya Male Susilo ditemani oleh empat teman saya yaitu Vincent, Saldi, Rival, dan juga Farel. Body next. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu Bio-CNG. Jadi Bio-CNG atau Bio-Compressed Natural Gas yang biasa sering kita sebut sebagai biometan adalah bentuk renewable atau terbarukan dari senyawa natural gas yang diproduksi dari organic waste atau limbah organik seperti limbah pertanian, limbah makanan, dan juga limbah buangan yang lain. Kemudian untuk memproduksi bio-CNG ini kita membutuhkan yang namanya pencernaan anaerobik atau anaerobic digestion menggunakan biodegradable material dengan adanya bakteria pada proses pembuatannya. Kemudian pada proses ini akan dihasilkan biogas yang terdiri dari sebagian besar metana dan juga karbon dioksida. Kemudian biogas ini akan mengalami purifikasi dan juga pengkompresian sehingga kemudian dihasilkan bio-CNG atau yang akan kita bahas pada hari ini. Dan bio-CNG ini dapat bisa dikatakan sebagai alternatif fuel yang bersih dan juga sustainable. Kemudian saya juga akan menjelaskan mengenai potensial dari bio-CNG ini di Indonesia. Di Indonesia potensial untuk produksi bio-CNG ini sangatlah besar atau sangat signifikan. Karena Indonesia sendiri seperti kita tahu mempunyai sektor pertanian yang sangat luas dan oleh karena itu ada jumlah yang banyak yaitu mengenai material atau limbah organik seperti misalnya limbah minyak kelapa sawit yang dapat dijadikan sebagai feedstock dari pembuatan bio-CNG. Kemudian pada tahun 2022 khususnya di Provinsi Sumatera Utara terdapat perencanaan mengenai pembangunan 25 buah pabrik bio-CNG dengan masing-masing produksinya sebesar 15.500 meter kubik bio-CNG per day atau dengan total sebesar 387.000 meter kubik bio-CNG. Dan dari produksi sebanyak ini bisa diekspektasikan bahwa akan ada pengurangan sebesar 3,7 juta ton CO2 per tahun dan juga menciptakan 3,7 juta karbon kredit per year. Kemudian secara garis besar, bio-CNG di Indonesia ini dipakai dalam 3 macam, yaitu sebagai fuel pada transportasi yang menggantikan bensin atau hal-hal lain seperti solar. Kemudian ada juga dari segi, sorry bisa di back lagi. Ya, yang kedua itu dari segi power generation, karena bio-CNG ini bisa dijadikan fuel untuk menghasilkan listrik dan juga untuk cooking karena bisa menggantikan LPG dan juga peralatan masaknya. Body next. Kemudian saya berikutnya akan menjelaskan juga mengenai bio-CNG data. Untuk production data sendiri, beberapa company di Indonesia sudah memproduksi bio-CNG. Secara khusus PT Eco Power Indonesia telah membuat bio-CNG plant di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Timur, dengan produksi sebesar 500 kubik meter bio-CNG per harinya. Sedangkan PT Pertamina Gas sudah juga menginvestasikan dalam bio-CNG production facilities dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Kemudian di bawahnya itu bio-CNG production data yang feedstocknya diambil dari kedelai dan juga kelapa sawit. Bisa dilihat bahwa jumlah bio-CNG dalam jumlah kiloliter ini pada setiap tahunnya bisa dilihat pada tabel, yaitu untuk yang kedelai sebesar 4,858 juta kiloliter, untuk yang kelapa sawit itu 22,533 juta kiloliter per tahun. Kemudian dari segi spesifikasi dan comparison, bisa kita lihat bahwa biogas ini memiliki CH4 percentage yang dikit, sedangkan bio-CNG ini persentase metannya sangat banyak, jauh melebihi dari biogas dan juga melebihi dari gas bumi pada umumnya. Kemudian ketidakadanya hidrokarbon yang lain seperti
etana, propana, butana, dan lain-lain. Kemudian dari segi persentase CO2-nya sebesar kurang dari 4%, lalu persentase H2S sebesar kurang dari 10 ppm, untuk tekanannya sendiri sebesar 250 bar, dan juga memiliki nilai kalor yang hampir setara dengan gas bumi, dan bahkan jauh melebihi dari biogas. Oleh karena itu, bio-CNG ini sangat efektif digunakan sebagai fuel. Baiklah, selanjutnya akan membahas terkait bio-CNG, teknologi dan juga prosesingnya, di mana di sini terdapat 4 jenis dari bio-CNG, teknologi dan processing, di mana ada absorption baik itu fisikal maupun chemicalnya, dan juga ada membrane separation dan juga ada cryogenic. Uh, Berikut saya akan membahas terkait absorption, di mana di sini yang lebih ditekankan yaitu pressure swing absorption, di mana di PSA ini beberapa dari undesirable gasnya seperti CO2 akan dipisahkan dari biogasnya di bawah dari elevated pressure, dan juga ini menggunakan adsorben material. Kemudian pressure-nya itu akan dikurangi untuk di desorb deadsorbed gasnya. Terus selanjutnya di dalam PSA ini H2S gas akan dihapuskan atau dihilangkan, uh, menjadi step yang paling utama, karena ini menjadi konsiderasi bahwa H2S merupakan sebuah senyawa yang toksik. Dan dapat dilihat dari sebelah kanan, berikut ada proses flow diagram dari pressure swing absorption prosesnya, dan juga di dalam proses itu high methane concentration dapat dihasilkan dengan kisaran 95 sampai 99%. Namun dari proses ini membutuhkan ekstensif proses kontrol dan juga membutuhkan high investment dan juga operational cost-nya. Dan untuk mengurangi dari CH4, dari kehilangannya CH4 di dalam desorbate gas, nanti desorbate gasnya itu bahkan di-recirculate ke PSA prosesnya. Dan selain PSA, di absorption sendiri itu ada temperature swing adsorption dan juga electrical swing adsorption, di mana itu dua jenis yang berbeda dari absorption. Mungkin yang pertama itu di dalam TSA atau temperature swing absorption, ada temperatur itu biasanya akan ditingkatkan pada pressure yang konstan, di mana selama PSA pressure-nya nanti akan dikurangi, dan juga untuk PSA ini membutuhkan thermal energy untuk regeneration-nya. Dan selama PSA digunakan, namun sedangkan untuk PSA kita menggunakan compression dari energi. Dan if a cheap energy source is available, nanti TSA-nya bisa menjadi better option dibandingkan PSA. Dan untuk electrical swing absorption itu involve saturated adsorbent dan juga heat generated by the Joule effect, di mana nanti ESA ini punya potensial buat ngurangin kemahalan dari TSA dan juga PSA. Namun tentunya ini punya require seperti adsorbent material dengan electrical conductivity. Boleh selanjutnya. Mungkin boleh di next slide. Oke, selanjutnya setelah teman saya tadi membahas tentang proses yang pertama yaitu proses adsorpsi, sekarang proses yang kedua adalah absorpsi dengan 3 jenis dari absorpsi itu sendiri. Yang pertama ada high pressure water scrubbing, dan ini merupakan proses yang sangat umum digunakan dalam absorpsi, dan biogasnya is fed into the bottom of a packed column while water is fed countercurrently, which states that at a constant temperature. And hal ini terjadi berdasarkan dari Henry Low, that state that the amount of any dissolved gas is directly proportional to its partial pressure in the gas stream. Dan proses dari HPWS ini adalah proses yang eco-friendly dan memiliki efisiensi yang tinggi hingga methane recovery-nya mencapai up to 97%. Namun, tentunya proses ini juga mempunyai efek samping atau drawback, yaitu high investment and operational cost dan high energy consumption yang dibutuhkan untuk regenerasi dari air. Kemudian proses yang kedua, sebelumnya untuk proses HPWS dapat dilihat di proses flow diagram yang paling atas sebelah kanan. Kemudian untuk proses yang kedua, yaitu organic physical scrubbing, basically proses ini akan mempunyai
alur kerja yang sama dengan water scrubbing, namun waternya akan diganti dengan organic solvent seperti metanol, N-methylpyrrolidone, dan polyethylene glycol ether. Kemudian, kenapa hal ini dapat dilakukan? Karena solubility atau kelarutan dari karbon dioksida itu 5 kali lebih tinggi bila dilarutkan dalam polyethylene glycol ether dibanding dengan air. Kemudian organic solvent yang akan meninggalkan dari bagian bottom of column will inject it into the flash column where dissolved methane and some carbon dioxide are released under reduced pressure and circulated back to the inlet of biogas. Kemudian organic solvent yang tadi masuk ke flash column akan mengalami pemanasan yang lebih lanjut hingga suhu sekitar 40 derajat Celcius. Dan dalam proses ini, energi yang dibutuhkan tentunya akan lebih banyak untuk solvent regeneration. Ini merupakan drawback dari jika kita menggunakan OPS. Kemudian proses flow diagramnya dapat dilihat di sebelah kanan juga. Kemudian proses yang terakhir adalah chemical scrubbing process. Dan chemical scrubbing process ini dilakukan dengan chemical absorption that involves reversible reaction between absorbed substance and solvent. Kemudian untuk proses ini digunakan jenis-jenis amina yang digunakan sebagai pelarut, yaitu contohnya di etanol amin, monoetanol amin, serta metil di etanol amin atau MDEA. Namun yang biasa sekarang digunakan dalam chemical scrubbing process adalah campuran antara MDEA dan piperazine atau PZ. Nah, output dari proses ini memiliki persentase metan yang sangat tinggi, yaitu hingga 99%, dan mempunyai low operational cost, namun memiliki high investment cost. Kemudian, inorganic solvent scrubbing generally employs an aqueous solution of alkaline salts such as sodium, potassium, ammonium, and calcium hydroxide. Dan sekilas untuk proses dari chemical scrubbing, itu raw biogas will enter the absorber from the bottom, and the amine solution is supplied to the top of the column to make a counter current flow contact. And reaksi yang akan terjadi adalah reaksi eksotermis karena pada amine scrubbing, rate antara CO2 dan larutan aminanya akan meningkat seiring dengan peningkatan temperatur. Kemudian liquid yang nanti akan keluar dari bagian bottom column akan di-reboil untuk diregenerasi. Mungkin boleh maju ke next slide. Kemudian untuk dua proses terakhir adalah membran separation serta cryogenic separation. Dan pada membran akan berlaku sebagai permeable barrier that allows specific compounds to pass through differently and control their permeability based on the applied driving force such as difference in concentration, tekanan, suhu, maupun electric charge of different species. And di sini akan digunakan dua model pada membran separasi, yaitu yang model yang pertama adalah solution diffusion, di mana permeat akan larut in membran, lalu akan mengalami difusi dan akan terpisahkan melalui perbedaan tekanan, melalui convective flow yang akan melaju melalui small pores atau porositasnya kecil. Kemudian yang kedua adalah pore flow, and this process is frequently used for gas transportation in polymeric membranes. And membran works in biogas the membrane works in biogas upgrading by permeating the carbon dioxide through the membrane while metan akan tertahan di inlet side. Kemudian proses ini akan bekerja secara maksimal pada low gas flow serta inlet CO2 content yang tinggi. Dan proses ini merupakan proses yang tergolong cukup murah dan including low operating and capital cost, simple and compact membrane, dan akan ada digunakan 3 jenis membran pada proses membran separation, yaitu yang pertama adalah polymeric membran, yaitu contohnya ada polysulfon, polyimide, polycarbonate, dan selulose asetat atau dapat kita singkat sebagai CA. Nah, kemudian untuk CA dan PI ini atau polyimida akan menjadi yang paling banyak digunakan karena mempunyai excellent mechanical strength and easy to fabricate serta high selective permeation. Lalu yang kedua adalah jenis inorganic membran yang nge-provide more mechanical strength, thermal stability, serta resistance of many chemical substances. And contohnya di sini adalah zeolite, activated carbon, silika, CNT, dan metal organic framework. Namun
untuk inorganic membran akan memiliki drawback seperti fabrication-nya perlu dimonitor karena dia mempunyai sifat yang fragile. Lalu untuk membran yang terakhir adalah mixed matrix membranes atau triple M, yang dia merupakan composite membranes consisting of polymeric materials as continuous phase with organic particle as dispersed phase. Dan contohnya dalam aplikasi mixed matrix membranes adalah menambahkan zeolit dan akan provide molecular sieving mechanism yang lebih baik. Kemudian untuk proses yang terakhir adalah cryogenic separation, di mana gas seperti CO2 and H2S akan mengalami liquefy under different pressure and temperature conditions, and it operates under a very low temperature and high pressure. And karena titik didih antara metana serta karbon dioksida yang berbeda, maka it allows separation with CO2 through liquefying. Dan cryogenic operation ini bisa di-maintain dengan sejenis rangkaian kompresor dan heat exchanger. Dengan proses secara garis besar ada 4 poin. Yang pertama adalah the moisture atau H2S, and the dust particles, halogens, silosans, and other unwanted components are removed from the raw biogas. And then the second process is the compressing biogas to 1000 kilopascal dan akan didinginkan hingga minus 25 derajat Celcius. Lalu yang ketiga akan mengalami pendinginan lebih lanjut, serta akan removing liquefied CO2 yang telah berubah fasa. Kemudian yang proses terakhir adalah remaining gas is cooled until minus 85 degrees Celsius, so the carbon dioxide reach a solid form and can be removed. Lalu pada cryogenic separation ini bisa berguna jika tujuan kita yaitu untuk memproduksi liquefied biomethane atau liquid natural gas atau liquefied natural gas. Nah, to do this process ada yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu precipitating antara air dan hidrogen sulfida untuk menghindari dari plugging. Nah, kemudian untuk proses flow diagramnya sudah ada di bawah masing-masing dari proses ini. Baiklah, boleh next slide. Berikut ada proses flow diagram dari BioCNG, dan juga mungkin di bawahnya juga ada sedikit block flow diagram sederhana terkait proses flow diagram ini. Mungkin yang perlu ditekankan untuk biogas conversion to bio-CNG ini, setelah dilakukannya removal of komponen yang tidak diharapkan dari biogas, yaitu sekitaran besar dari 97% CH2 CH4 maaf, itu bakal convert into bio CNG di 20-25 MPa, dan juga untuk compressionnya ini bakal reduce tentang storage volume dan juga high energy and pressure-nya. Dengan adanya compression ini bakal dilakukan dengan physical approach untuk conversion dari biogas ke bio CNG-nya. Namun buat ini sendiri akan membutuhkan logistik investigation. Ini juga penting untuk biogas upgrading and compression technique. Mungkin boleh di next ke slide berikutnya. Berikutnya itu ada advantage dan juga disadvantage dari beberapa different biogas upgrading teknologi yang setelah kita bahas tadi, di mana berikut ada teknologinya PSE, HPWS, OPS, CSP, MS, dan juga CS dengan masing-masing advantage dan disadvantage-nya sendiri. Mungkin boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, setelah kami telah memaparkan eksplanasi mengenai pendahuluan tentang bio-CNG di Indonesia, lalu ada pengertian dan juga prinsip mengenai bio-CNG, juga komposisi-komposisi dari bio-CNG yang ada di seluruh dunia, tadi juga telah dipaparkan mengenai proses pengolahan hingga advantage secara umum. Di sini kami akan memaparkan advantage juga disadvantage dari bio-CNG yang dispesifikasi di Indonesia. Di sini kami merangkum dari beberapa sumber yang ada di internet dan juga dari beberapa jurnal yang kami peroleh mengenai kelebihan serta kekurangan dari bio-CNG ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menghasilkan bio-CNG karena negara kita memiliki jumlah limbah organik yang cukup besar dan juga sumber biomasa yang melimpah di negara kita, seperti limbah pertanian, limbah kelapa sawit, limbah domestik, hingga limbah makanan. Nah, untuk yang pertama, kelebihan yang kami rangkum adalah
bio-CNG ini merupakan bahan baku yang lebih environmental friendly dan juga lebih bersih. Di sini bio-CNG itu dapat dikatakan 30% lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil lainnya seperti batu bara dan juga petroleum, sehingga dapat dikatakan bahwa bio-CNG ini dapat membantu untuk mengurangi gas rumah kaca yang ada di Indonesia atau emisi gas rumah kaca di Indonesia, yang kemudian dapat membantu Indonesia untuk memitigasi perubahan iklim meskipun secara indirect atau secara tidak langsung. Yang kedua adalah cost efektif atau menurunkan biaya energi. Bio-CNG ini dapat dihasilkan dari limbah organik dan juga memiliki hasil produktivitas lebih tinggi 55% jika diproduksi secara lokal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bio-CNG ini juga relatively atau dapat dikatakan lebih murah dibandingkan fossil fuel yang lainnya seperti batu bara maupun petroleum. Lalu yang ketiga, di sini kami juga merangkum bahwa bio-CNG ini merupakan bahan baku yang dapat mereduce atau mengurangi secara langsung jumlah limbah yang ada di Indonesia. Penggunaan bio-CNG dapat membantu dalam pengurangan jumlah jumlah limbah organik yang dibuang ke lingkungan secara langsung, tidak seperti bahan bakar fosil. Karena jika bahan bakar fosil diperlukan langkah-langkah yang lebih kritikal, di sini kami hanya perlu untuk mencari organic waste yang kiranya memenuhi kriteria sehingga dapat digunakan sebagai raw material untuk memproduksi bio-CNG. Namun, ada beberapa tantangan dalam mengembangkan industri bio-CNG di Indonesia. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah yang kurang mendukung atau regulatory framework yang menyulitkan. Jadi, regulatory framework ini dapat menjadi tantangan dalam pengembangan industri bio-CNG yang ada di Indonesia, karena tanpa adanya support dari pemerintah, tentu saja akan sulit untuk mengembangkan industri, pabrik, baik dari skala kecil hingga skala besar di Indonesia. Yang kedua adalah limited infrastructure atau sumber daya. Maksud saya infrastruktur yang terbatas. Di sini infrastruktur yang dimaksud seperti di poin pertama, seperti pabrik-pabrik, laboratorium, bahkan mungkin nanti dalam rangka mengoleksi atau memperoleh raw material untuk dijadikan sebagai bio-CNG, masih sangat dapat dikatakan limited atau terbatas, sangat terbatas di Indonesia. Perlu diketahui juga, infrastruktur ini sangat-sangat diperlukan untuk memproduksi, menyimpan, juga mendistribusikan bio-CNG ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang besar, serta dana yang tidak sedikit untuk membangun infrastruktur yang diperlukan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah dari segi sosial ekonomi, di mana pemerintah perlu untuk meningkatkan general public awareness atau kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dari masyarakat Indonesia perlu ditingkatkan agar masyarakat Indonesia mau atau mampu untuk berkolaborasi dengan pemerintah, juga praktisi, untuk sama-sama bersinergis dalam mengutilisasi bio-CNG yang ada di Indonesia, sehingga ke depannya jika nanti ada kampanye, juga ada produksi secara massal, masyarakat mau membantu juga akan menggunakan bio-CNG untuk membandingkan fosil fuel yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan digantikan oleh teman saya. Oke, terima kasih Saldi. Untuk selanjutnya ada pembahasan mengenai idea for improvement. Jadi bio-CNG itu merupakan bahan bakar transportasi yang terus tumbuh secara stabil dengan peningkatan sebesar 7,6% selama 5 tahun terakhir. Hal itu menyebabkan produksi dan kebutuhan bio-CNG semakin meningkat setiap tahunnya. Ada berbagai usaha untuk mengoptimalisasikan produksi bio-CNG dan mengurangi segala hal yang menjadi kekurangan bio-CNG merupakan salah satu tantangan yang perlu diselesaikan. Ide yang perlu ditinjau untuk meningkatkan kegunaan dari fungsi bio-CNG diantaranya ada teknologi improving for CNG manufacturing process. Jadi peningkatan teknologi terbaru lebih disesuaikan untuk membawa kinerja mesin CNG setara dengan mesin bahan bakar konvensional, meningkatkan keselamatan dan juga mencapai pengurangan emisi lebih lanjut. Di sini ada beberapa tinjauan proses, ada natural gas compression, dehydration, dan juga purification. Lalu untuk selanjutnya ada functional enhancement of CNG products. Jadi fungsi itu untuk mengurangi bobot mesin, menyederhanakan sistem, mengurangi jumlah suku cadang, sistem pengapian dan injeksi bahan bakar, dan juga mesin yang dirampingkan dengan peningkatan yang lebih tinggi semuanya akan berkontribusi pada kinerja bio-CNG yang lebih baik. Berikut ada beberapa kunci dari functional enhancement can be achieved are storage, dispensing, conversion, dan juga monitoring. Oke, boleh next slide. Oke, untuk selanjutnya ada ide, ada bio-CNG transportation technology.
Jadi, adanya kemajuan teknologi yang signifikan dalam transportasi CNG telah menghasilkan peningkatan di seluruh supply chain di Indonesia dari produksi hingga penggunaan akhirnya. Ya, yang meliputi ada berbagai elemen, ada kontainer CNG, trailer CNG, terus ada stasiun pengisian bahan bakar CNG. Dan untuk ide yang keempat ada long term fleet management strategy for bio CNG. Jadi fungsinya itu untuk menyimbangkan berbagai faktor termasuk lokasi, ekonomi regional dan juga emisi. Ada beberapa strategi manajemen untuk melakukan dalam jangka panjang untuk bio-CNG ada yang pertama ada vehicle selection, maintenance and repair, fueling infrastructure, driver training, performance monitoring, dan juga financial analysis. Oke, boleh next slide. Untuk konklusinya, jadi buat dari slide awal sampai slide akhir, yang pertama itu CNG itu merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan industri bio-CNG cukup besar karena sektor pertanian yang luas dan memungkinkan pemanfaatan limbah organik secara efisien. Lalu dengan peningkatan biogas sebagai langkah awal konversi ke bio-CNG dapat dilakukan melalui adsorpsi, absorpsi, pemisahan membran, dan juga pemisahan kriogenik. Untuk mengkonversi menjadi bio-CNG diperlukan proses kompresi yang membutuhkan tekanan 20 sampai 25 megapascal. Lalu untuk keuntungan dan tantangan bio-CNG, terutama dalam aplikasi di Indonesia, memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Bio-CNG dapat sangat bermanfaat jika dapat dimanfaatkan secara optimal dari aspek impact, sosial, dan juga ekonomi. Lalu untuk ide-ide untuk mengembangkan bio-CNG meliputi pengembangan teknologi proses manufaktur, fungsional CNG pada mesin, aspek transportasi, dan juga manajemen strategis. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 11. Dan berikut ada referensinya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.